Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini bisa kembali melanjutkan ensiklopedi salat jilid yang pertama. Mohon maaf minggu lalu kita libur lagi dan saya berharap jamaah tidak bosan meskipun kajian ini kadang-kadang ada liburnya karena kadang-kadang mencari pengganti itu juga tidak mudah. Dan sebelum kita mulai kajian coba lihat kanan kiri, kalau tidak kenal coba kenalan. Sudah? Buku bahasa Arab halaman 493, buku bahasa Indonesia halaman 518. Kita sudah bahas tentang sujud tilawah, tentang keutamaan sujud tilawah, kemudian apa hukumnya. Di sini ada ikhtilaf ulama, di antara para ulama ada yang bilang hukumnya wajib, dan pendapat yang benar bukan wajib melainkan sunnah muakkadah. Kemudian siapa yang disuruh untuk sujud tilawah? Jawabannya adalah yang membaca. Yang kedua, yang sengaja mendengarkan bacaannya jika yang membaca sujud. Adapun jika yang membaca ternyata tidak sujud, maka kita tidak disunnahkan untuk sujud sendiri. Kita sujud mengikuti yang membaca ayat sajadah ini. Kalau dia sujud baru kita sujud. Ada lagi orang yang mendengar bacaan ayat sajadah tapi bukan menyengaja mendengar. Saya pernah contohkan minggu lalu, ada orang mampir sholat asar, di dalam masjid ada TPA, lalu ada yang setoran bacaan, pas kebetulan yang dibaca adalah ayat sajadah. Maka yang masuk untuk sholat asar tidak menyengaja untuk mendengar, maka dia sujud boleh, enggak juga enggak apa-apa. Penekanannya tidak seperti guru TPA yang sedang menyimak bacaan. Ya, ibaratnya, saya ulang sekali lagi, ibaratnya di dalam masjid itu ada TPA, ada anak santri yang sedang setoran bacaan, berarti dia qori. Ada guru TPA-nya yang menyimak bacaannya, dia disebut dengan mustami'. Dan ada orang yang sepintas lalu masuk dalam masjid lalu mendengar, itu namanya sami'. Yang disunahkan untuk sujud tilawah saat adanya ayat sajadah ini adalah yang membaca, yang sengaja mendengar alias mustami', dan juga sami', tetapi penekannya tidak seperti mustami'. Sedangkan mustami' dan sami' tidak sujud kalau qori'nya tidak sujud. Baru sujud kalau qori'nya sujud. Di dalam Al-Quran ada 14 atau 15 tempat. Ada ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan 14 dan mereka menghilangkan surat Shad, dan ada yang mengatakan 15 dengan memasukkan surat Shad. Di minggu lalu saya ada tambahkan satu poin bahwa di hari Jumat saat sholat subuh yang disunnahkan itu adalah membaca surat sajadah, bukan sujud tilawah. Maka apabila ada orang menjadi imam di hari Jumat sholat subuh dan dia tidak hafal surat as-sajadah, maka tidak perlu menggantinya dengan surat yang lain yang dia hafal yang ada ayat sajadahnya. Demi supaya bisa menggantikan sujud tilawah bila dia baca as-sajadah. Yang sunnah adalah surat sajadah, bukan ayat sajadah yang membuat dia nanti bisa sujud tilawah. Bisa dibedakan ya? Silakan dibaca untuk paragraf terakhir yang belum terbaca. Di atasnya poin 5. Penulis berkata, mengenai dua ayat sajadah yang terdapat di dalam surat Al-Hajj, telah ada khabar dari Khalid bin Mi'dan radhiyallahu anhu. Dia bercerita, surat Al-Hajj diistimewakan dengan dua ayat sajadah. Di dalam khabar Uqbah bin Amir disebutkan, dia menambahkan,
Barang siapa yang tidak bersujud atas bacaan keduanya, hendaklah dia tidak membacanya. Tapi riwayat ini dhaif. Ada di catatan kaki. Kata penulis, wa sajadatai suratil hajj jaa fihima khabar Khalid bin Mi'dan. Surat Al-Hajj itu terdapat padanya dua tempat untuk sujud tilawah atau ayat sajadah. Ada di ayat keberapa? Masih ingat gak teman-teman? Ada di surat sebelumnya ya? Atau di poin sebelumnya? Bacaan keberapa? Di bacaan ke-6 dan ke-7. Itu tidak? Bacaan ke-6 dan bacaan ke-7 surat Al-Hajj itu ada dua kali atau ada dua tempat membaca ayat sajadah. Yaitu surat Al-Hajj ayat 18 dan ayat 77. Sekarang kita masuk dalam poin kelima. Sujud tilawati fi salati al-jahriyati thabitun. Silakan. Poin E, sujud tilawah di dalam salat jahar itu sudah permanen. Ya, apa maksudnya permanen? Ini perlu dikoreksi terjemahannya. Kalau kita ditanya apa itu permanen, kita juga bingung. Apa maksudnya? Sujud tilawah salat jahriyah itu permanen. Yang benar, sujud tilawah di dalam salat jahriyah itu ditetapkan dengan hadis yang sahih. Bukan permanen, tetapi telah tetap atau telah ditetapkan dengan hadis yang sahih. Apa hadisnya? Hal tersebut didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah mengerjakan salat Isya dengan para sahabatnya, lalu dia membaca idza sama'un syaqqat. Kemudian dia bersujud. Maka ditanyakan kepadanya, sujud apa ini? Dia menjawab, aku pernah melakukan sujud karenanya di belakang Abu Qasim, maksudnya Rasulullah SAW, dan aku akan terus bersujud karenanya sampai aku menemuinya. Ya. Telah tetap berdasarkan hadis-hadis yang sahih bahwa di dalam salat jahriyah, salat yang suaranya dikeraskan, ya, imamnya membaca dengan suara yang didengar oleh makmum, ada yang namanya sujud tilawah. Dan insya Allah ini kalau di negeri kita insya Allah masyhur. Kecuali memang orangnya jarang belajar, itu yang tidak tahu. Saya pernah satu kali sholat subuh di Samarinda. Sholat subuh hari Jumat. Maklum kalau di sholat subuh biasanya hari Jumat ada baca surat sajadah. Maka seolah-olah ada 3 kali sujud. Sujud di tengah rakaat 1, sujudnya rakaat 1, dan sujud rakaat 2, betul? Keluar dari masjid, maka ada yang komentar, baru kali ini seumur hidup saya sholat subuh 3 rakaat, katanya. Maka saya bilang, tidak ada orang di Indonesia ini yang tidak tahu tentang sujud tilawah di sholat jahriyah, kecuali memang betul-betul tidak belajar. Ya. Mau NU, MU, Salafi, mau yang lain-lain, itu semua mengerti tentang hal ini. Ya. Lepas dari mereka kalau membuka pengajian, membuka acara pakai Al-Fatihah, pakai tidak pakai, itu beda. Tapi mereka bersepakat soal sujud tilawah. Maka kalau ada yang tidak tahu, betul-betul awam berarti. Dan ini dilakukan oleh Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah pernah mengimami sholat Isya, dan dia membaca surat Al-Insyiqaq, idza sama'un syaqqat, lalu kemudian hampir akhir dari surat Insyiqaq ini beliau sujud tilawah. Ada yang tanya, apa maksudnya ini? Sujud apa ini? Maka Abu Hurairah mengatakan, sajadtu fiha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam fala azalu asjudu fiha hatta alqah. Saya pernah sujud di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami semua sujud dikarenakan membaca, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Insyiqaq. Dan kami sujud sampai Nabi mengangkat kepala, baru kami pun angkat kepala. Sehingga maksud dari poin 5 ini, jangan sampai kita bingung atau tidak paham bahwa di dalam sholat sunnah yang imamnya membaca dengan keras,
Kadang-kadang imam membaca ayat sajadah di antara yang 15 yang sudah disebutkan, lalu imamnya sujud tilawah, maka kita pun sujud tilawah. Bagaimana caranya sujud tilawah? Selanjutnya. Poin F, sifat sujud tilawah. Sifat ini mungkin bisa diganti menjadi tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah. Silakan. Tata cara sujud tilawah. Orang yang membaca ayat sajadah atau mendengarnya, maka disunnahkan untuk menghadap kiblat seraya bertakbir dan bersujud. Kemudian membaca doa sujud, lalu mengangkat kepala dari sujud tanpa takbir, juga tanpa tasyahud dan salam. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW pernah membacakan Al-Quran kepada kami. Dan ketika melewati ayat sajadah, beliau bertakbir dan bersujud. Lalu kami pun ikut bersujud bersama beliau. Jika sujud tilawah di dalam sholat, ketika bersujud dan bangkit dari sujud mengucapkan takbir. Karena Nabi SAW mengucapkan takbir dalam sholat setiap turun dan bangkit. Rasulullah SAW sendiri telah bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Jika seseorang membaca ayat sajadah di akhir surat dalam sholat, dia boleh ruku, boleh juga bersujud lalu berdiri, kemudian membaca sedikit ayat Al-Quran, kemudian ruku. Dan boleh bersujud, kemudian berdiri dan ruku tanpa menambah bacaan Al-Quran lagi. Ya, pinjam. Berikut ini tata cara sujud tilawah. Ya, jamaah perlu perhatikan. Sujud tilawah bisa jadi dilakukan di luar sholat dan bisa jadi dilakukan saat sholat. Di paragraf pertama disebutkan sujud tilawah yang di luar sholat. Kata penulis, kalau membaca ayat sajadah atau mendengar adanya ayat sajadah lalu kemudian si qori'nya sujud, maka disunnahkan untuk sujud. Boleh dikasih stabilo? Cara sujudnya adalah pertama hadap kiblat. Hadap kiblat. Maka misal guru TPA-nya membelakangi kiblat. Guru tahfiznya membelakangi kiblat karena menghadap anak-anak. Anak-anak setoran bacanya hadap kiblat. Setelah berhenti di ayat sajadah, kemudian anak tahfiznya ini mau sujud, maka gurunya berbalik ke belakang dulu menghadap ke kiblat. Bisa dipahami? Jadi hadap kiblat dulu. Kemudian sujud. Ya, kemudian sujud dan tidak perlu takbir. Tidak perlu takbir, tapi langsung sujud. Kemudian tidak perlu tasyahud dan tidak perlu salam. Jadi cuma sekedar misalnya pegang mushaf, mushafnya letakkan dulu mungkin di meja atau di atas tempat yang tinggi, kemudian sujud. Kemudian membaca bacaan sujud tilawah. Boleh juga membaca bacaan yang kita biasa baca waktu sujud sholat. Boleh. Nanti bacanya insya Allah ada. Ada nanti belakangan. Dan tidak perlu tasyahud, tidak perlu salam. Ini kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat, disebutkan di paragraf yang ketiga. Jika sujud tilawah dilakukan di dalam sholat, maka langsung sujud dengan bertakbir, ya. Dan nanti waktu bangkit juga takbir. Tapi tidak perlu angkat tangan. Apalagi duduk istirahat atau duduk semacam duduk tasyahud, tidak perlu. Jadi langsung Allahu Akbar turun ke bawah, sujud, baca bacaan sujud tilawah. Kalau sudah selesai, kemudian langsung bangkit tanpa berhenti duduk. Langsung Allahu Akbar bangkit, kembali bersedekap. Bisa dipahami? Kalau ayat sajadahnya ini ternyata terletak di akhir surat, maka lepas dari surat tersebut boleh sujud, kemudian bangkit,
kemudian ruku, kemudian i'tidal lalu sujud. Karena ayat sajadah itu bukanlah sebuah kewajiban untuk kita sujud tilawah, maka seandainya ada yang selesai dari ayatnya kemudian langsung ruku tanpa sujud tilawah, sah atau tidak sholatnya? Sah. Boleh juga kalau ayatnya ini terletak agak akhir, seperti di surat Al-Insyiqaq, agak akhir, maka sujud dulu. Habis sujud, bangkit, lanjutkan sisanya, baru ruku. Mari saya praktekkan. Ini misalnya sholat subuh hari Jumat, baca surat As-Sajadah. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi mir Rabbil Alamin. Terus sampai datang ayat sajadahnya. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tidak perlu angkat tangan karena kita bukan mau ruku, tapi langsung sujud. Allahu Akbar. Sujud. Terus baca. Boleh baca bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Boleh juga bacaan sujud tilawah. Sajada wajhihi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar, langsung berdiri. Jangan berhenti duduk. Jangan berhenti duduk seperti ini. Allahu Akbar, duduk dulu nih, baru bangkit lagi. Kita tidak ada duduk istirahat. Kita bukan dari sujud menuju ke rakaat baru, bukan. Bisa dipahami? Ini ganti rakaat yang bacaan sujud tilawahnya itu di akhir. Contohnya apa? Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Seterusnya sampai kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ini kan ayat sajadah. Kalau mau sujud tilawah berarti langsung sujud. Allahu Akbar tanpa takbir. Sajada wajhihi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar tanpa duduk, langsung berdiri. Karena ayatnya habis, berarti sekarang rukuk. Allahu Akbar. Rukuk. Sami Allahu liman hamidah dan sampai selesai. Kalau seandainya ayatnya udah hampir akhir, contohnya Al-Insyiqaq. Idza samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan seterusnya sampai wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Langsung Allahu Akbar. Skip bacanya, langsung aja Allahu Akbar. Masih ada kelanjutannya kan? Apa kelanjutannya? Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim. Terus sampai selesai. Ruku, bangkit dan seterusnya. Bisa dipahami? Adapun kayak guru, ini muridnya. Nah, gurunya kan? Hah? Ya ini muridnya. Ini gurunya, setoran bacaan. Oh, apa tadi?
Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Terus sujud tilawah. Ini gurunya sujud tilawah enggak? Tergantung. Kalau qorinya sujud, baru dia sujud. Qorinya mau sujud, maka gurunya balik dulu ke kiblat. Sudah, lanjut. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Begitu ya. Saya sering perhatikan sebagian orang ketika sujud tilawah, menuju sujud itu dia takbir dulu, angkat tangan. Yang benar takbir saja tanpa angkat tangan. Begitu juga saya perhatikan sebagian orang ketika bangkit dari sujud menuju ke berdiri lagi, mereka duduk seperti duduk di antara dua sujud. Padahal yang benar langsung berdiri tanpa duduk. Dan saya lebih sering lagi melihat imamnya sujud tilawah dia ruku. Nah, ini lebih sering lagi. Itu. Sehingga kadang-kadang sebagian imam ada yang sampai membuat pengumuman sebelum sholat. Ini adalah hari Jumat, saya akan membaca surat As-Sajdah, nanti ada sujud tilawah. Supaya tidak ada yang kecele. Saking sering banyaknya yang kecele. Begitu. Lanjut ya. Ad-du'a'u fi sujudi tilawah. Poin G, doa dalam sujud tilawah. Seorang muslim berdoa seperti doanya di dalam sujud salat. Kata penulis, yad'u bimithli du'aihi fi sujudis salah. Yang dibaca saat seseorang sujud tilawah sama seperti sujud salat. Yaitu entah subhana rabbiyal a'la, entah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Lanjut. Telah ditegaskan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW biasa dalam sujud tilawah pada malam hari, beliau membacanya dalam sujud berkali-kali. Sama-sama. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallah ahsanul khaliqin. Ini bacaan yang lain selain dari bacaan sujud salat. Apa artinya? Artinya, wajahku bersujud kepada Zat yang telah menciptakannya dan membentuknya, yang membuka pendengaran dan pandangannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, Zat sebaik-baik pencipta. Lanjut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia bercerita, ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya tadi malam aku bermimpi, layaknya orang bermimpi. Seakan-akan aku sholat di akar sebatang pohon. Lalu aku membaca ayat sajdah dan aku pun bersujud, sehingga pohon pun bersujud karena sujudku. Lalu aku mendengarnya membaca." Ya. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Dia bilang, tadi malam aku bermimpi seperti sedang sholat di atas satu akar pohon atau di satu batang pohon. Kemudian aku membaca surat yang ada ayat sajadahnya. Kemudian aku sujud tilawah. Si pohon ini juga ikut sujud sambil membaca bacaan berikut ini. Ya. Coba sama-sama. Allahumma uktub li biha indaka ajran wada'anni biha wizran waja'alha li indaka dukhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abadika Daud. Ini bacaannya si pohon. Dan diadukan oleh si yang bermimpi kepada Nabi, dan jadilah ini bacaan yang menjadi bagian dari sunnah Nabi, karena Nabi menetapkan bacaan tersebut. Terus apa artinya? Arti bacaan tersebut adalah, "Ya Allah, tetapkanlah pahala di sisimu untukku dengan sujud ini. Hapuskanlah dosaku dengannya, serta jadikanlah ia sebagai simpanan bagiku di sisimu. Dan terimalah ia dariku sebagaimana engkau telah menerimanya dari hambamu Daud." Nah,
Terus? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku pernah melihat Nabi SAW membaca ayat sajadah, lalu beliau bersujud. Lalu aku mendengar beliau membaca dalam sujudnya seperti apa yang diberitahukan seseorang mengenai bacaan pohon. Ya. Sebagaimana yang dibaca oleh pohon di dalam mimpinya si yang mengabarkan kepada Nabi, Nabi pun membaca dengan bacaan yang sama. Wallahu a'lam. Lanjut. Di dalam sujud tilawah disyariatkan apa yang disyariatkan di dalam sujud salat. Ya. Wa yushra'u fi sujudi tilawati ma yushra'u fi sujudi shalah. Tata cara atau apapun yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam sujud salat, maka itu juga berlaku di dalam sujud tilawah. Nanti tersisa permasalahan sebenarnya sujud tilawah itu apakah wajib wudu atau tidak? Karena untuk salat wajib wudu. Nah, di sini nanti ada ikhtilaf ulama. Nanti insya Allah kita baca di bagian akhir. Lanjut. Yang benar, sujud tilawat ini boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat. Karena ia termasuk ibadah yang dilakukan karena suatu sebab. Ya. Coba dibaca, ada catatan kaki. Kalau di buku ini, di buku bahasa Arab, 494. Ya, tentang ikhtilaf para ahli ilmu, apakah di dalam sujud tilawah itu disyariatkan untuk bertoharoh, nggak boleh ada najis dan seterusnya. Apakah juga harus menutup aurat? Baca. Catatan kaki nomor 480 halaman 518. Para ulama berbeda pendapat apakah pada sujud tilawah diberikan syarat yang sama dengan apa yang disyaratkan untuk sholat sunnah, bersuci dari hadas dan najis, menutup aurat dan menghadap kiblat atau tidak. Ya. Tadi sudah disebutkan di bagian akhir. Menurut sebagian ulama, apa yang disyariatkan untuk sujud di dalam sholat, maka dia juga disyariatkan untuk sujud tilawah. Dan di sini menghasilkan perdebatan di kalangan para ulama. Mereka berbeda pendapat. Apakah sujud tilawah memang seperti itu, sebagaimana sujud di dalam sholat? Seperti apakah harus bersuci? Haruskah dia suci dari hadas? Haruskah orang yang sujud tilawah itu bersih dari najis sebagaimana di dalam sholat? Haruskah dia menutup aurat? Haruskah dia menghadap kiblat? Menghadap kiblat itu wajib apa cuma sunnah? Di sini pembicaraannya. Bagaimana pendapat para ulama? Silakan. Imam An-Nawawi mentarjih bahwa pada sujud tilawah itu diberlakukan persyaratan tersebut. Ya. Menurut Imam Nawawi, tentang suci dari hadas, menutup aurat, menghadap kiblat itu hukumnya wajib. Sama seperti sujud di dalam sholat. Di antara yang berpendapat demikian adalah Imam Nawawi. Terus? Sedangkan Syekhul Islam mentarjih bahwa hal itu tidak disyaratkan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Ya. Di antara para ulama ada yang mengatakan tidak mesti seperti sujud sholat. Di antara yang berpendapat demikian adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Terus? Hanya saja dia mengatakan dengan beberapa syarat sholat, sujud itu menjadi afdol dan tidak sepatutnya lepas dari hal tersebut tanpa adanya alasan. Ya. Meskipun tidak mempersyaratkannya, Ibnu Taimiyah di antara yang berpendapat tetap usahakan untuk bisa menutup aurat. Usahakan untuk menghadap kiblat. Tetap usahakan untuk suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tapi kalaupun tidak bisa, maka tidak apa-apa. Selama masih bisa, hendaknya dijaga. Terus? Ibnul Qayyim di dalam kitab Tahdhibus Sunan mentarjih tidak adanya persyaratan pada sujud tersebut. Ya. Di antara yang berpendapat tidak dipersyaratkan, sebagaimana sholat adalah Ibnul Qayyim. Terus? Saya pernah mendengar yang mulia Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mentarjih bahwa bersuci untuk sujud tilawah tidak wajib. Meski hal itu berbeda dengan apa yang menjadi pendapat jumhur ulama. Itu memang disunahkan karena beberapa sebab yang ada dalam bacaan Al-Quran. Sedangkan bacaan Al-Quran itu sendiri tidak mengharuskan bersuci. Apa yang menjadi konsekuensi bacaan Al-Quran, maka demikian itu pula yang berlaku. Pendapat jumhur tidak dapat dijadikan hujah, sehingga tidak harus diterima tanpa adanya dalil. Ya. Di antara yang juga berpendapat tidak wajib sebagaimana sujud di dalam sholat
adalah Syekh bin Baz. Ya, dikarenakan membaca Al-Quran menurut pendapat yang lebih tepat adalah tidak wajib untuk membaca dalam keadaan suci. Memang ada ikhtilaf ulama. Sudah berlalu pembahasan ini waktu kita bahas tentang wudu untuk baca Quran itu wajib atau bukan wajib. Ini sudah berlalu 2 tahun yang lalu. Teman-teman penasaran, silakan balik lagi di awal buku yang teman-teman pegang tentang berwudu untuk membaca Quran. Apakah wajib atau tidak wajib? Saya pribadi lebih condong sebaiknya wudu. Tapi saat sedang baca Quran tiba-tiba buang angin, lanjut saja tidak apa-apa. Tidak berdosa. Membaca Quran tidak mesti dalam keadaan bersuci. Saya kira cukup dulu. Kita selesai dari bab sujud tilawah. Sekarang masuk dalam sujud syukur. Silakan. Poin ketujuh, sujud syukur. Sujud syukur disunahkan pada saat mendapatkan kenikmatan baru atau berhasil mencegah penderitaan yang sudah muncul sebabnya sehingga orang muslim selamat darinya. Ya. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang disunahkan manakala seseorang mendapatkan nikmat. Boleh dicatat dekat situ? Yaitu nikmat yang baru. Nikmat yang baru. Bukan nikmat yang selalu ada. Sebagian ulama menganggap bid'ah sujud syukur untuk nikmat yang selalu ada. Karena sujud syukur tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW kecuali hanya untuk nikmat yang baru datang. Nikmat yang datang spontan. Itu yang pernah dikerjakan Nabi. Adapun Nabi tiap hari sujud syukur. Padahal nikmat ini datang terus menerus, tidak ada. Contoh, saya dapati sebagian orang setelah selesai sholat zuhur sujud syukur. Pernah lihat enggak? Atau setelah ba'diyah zuhur, sebelum bangkit, dia sujud dulu. Ini saya praktekin. Ini duduk tahiyat akhir ba'diyah zuhur. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Ambil tas, pergi. Pernah lihat? Banyak orang seperti itu. Para ulama membid'ahkan sujud syukur yang seperti ini. Menjadi rutinitas setiap hari, padahal kalau ditanya, kenapa Anda sujud syukur? Dan saya pernah melakukan itu kepada teman saya. Waktu kami masih di kampus dulu. Ada teman baru masuk asrama. Anaknya baik sih. Tapi dia sering melakukan hal-hal yang saya pribadi belum pernah ketemu. Saya perhatikan setiap ba'diyah zuhur mesti sujud 1 kali. Nah, saya tidak tahu dia sujud apa, makanya saya tanya suatu hari. Aku mau tanya, kamu sujud apa sih? Setiap zuhur itu aku lihat kamu mesti sujud sebelum bangkit berdiri. Dia bilang sujud syukur. Oh, sujud syukur. Syukur kenapa? Syukur hari ini masih bisa hidup, hari ini masih bisa sholat zuhur, masih bisa ibadah. Jadi saya sujud syukur, saya bersyukur kepada Allah. Oh gitu. Dalam keadaan waktu itu saya juga masih baru belajar, belum ngerti. Sampai kita dapati, mulai kajian sunnah, kemudian bertanya kepada ustadz-ustadz. Kata mereka, dan juga sebagaimana kata para ulama, tidak berlaku namanya sujud syukur untuk ibadah yang ada terus menerus. Makanya tidak ada Nabi pagi-pagi bangun pagi sujud syukur karena punya mata, punya hidung, punya telinga. Nanti Nabi sujud syukur lagi karena baru saja makan malam, makan siang. Nabi sujud syukur karena baru saja berhubungan dengan istrinya karena masih punya istri. Nabi sujud syukur karena Nabi sujud syukur terus nanti. Ya atau tidak? Ya. Dan tidak pernah diriwayatkan demikian dari Nabi SAW maupun para sahabat. Jadi sujud syukur itu kapan? Jawabannya di sini. Mustahabun 'inda tajaddudin ni'am.
dilakukan manakala ada nikmat-nikmat baru yang datang spontan. Maka tidak ada habis sholat zuhur mesti sujud syukur, habis sholat maghrib mesti sujud syukur. Kalau begitu nanti jadi banyak sujud syukurnya. Kalau ada yang bilang ya tidak apa-apa dong, bagus lagi banyak sujud syukur, maka kita jawab, bila memang itu bagus menurut Allah dan Rasulnya, maka Nabi akan mendahulu kita dalam melakukannya. Tiap hari Nabi akan sujud syukur berulang kali. Dan itu tidak pernah diriwayatkan dari Nabi SAW. Ya. Jadi kapan? Spontanitas manakala ada hal-hal yang membuat kita senang. Seperti seseorang diberitahukan, kamu diberi ini umroh gratis sama bos. Oh ya? Iya, ini baru diumumkan, keluar namamu, kamu yang keluar umroh gratis. Sujud syukur. Spontan. Karena ada nikmat baru. Pernah terjadi di kalangan Nabi SAW dengan para sahabatnya kejadian-kejadian di mana mereka sujud syukur. Sekali lagi, tapi tidak ada mereka sujud syukur, pagi sujud syukur karena punya mata, 5 menit lagi sujud syukur karena baru sarapan, 5 menit lagi sujud syukur lagi karena punya unta, sujud syukur lagi, sujud syukur lagi, sujud syukur lagi. Sebagaimana yang dirutinkan sebagian orang setelah sholat ba'diyah zuhur. Ya. Dulu saya pernah juga melakukan itu. Karena menganggap itu bagus. Sampai akhirnya kita belajar tentang sunnah bahwa tidak ada namanya ibadah kecuali yang dicontohkan Nabi. Lanjut, baca. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, bahwasanya jika beliau mendapatkan sesuatu yang menggembirakan beliau atau yang membuat beliau senang karenanya, beliau menyungkurkan diri seraya bersujud sebagai rasa syukur kepada Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Ya. Diriwayatkan dari Abu Bakrah, salah seorang sahabat Nabi, dia berkata tentang Nabi SAW, annahu kana idza atahu amrun yasurruhu au yusarru bihi kharra sajidan. Syukran lillahi tabarakallahu ta'ala. Adalah Nabi SAW apabila datang suatu perkara yang tiba-tiba membuat beliau senang, atau yang dengan itu beliau senang mendengarnya tentang orang lain, maka beliau pun sungkur, ya, menyungkur untuk sujud dalam rangka bersyukur kepada Allah. Jadi kapan dilakukannya sujud syukur? Kalau datang sesuatu yang menyenangkan, nikmat yang datang baru. Bukan sebagaimana yang tadi kita contohkan, sujud syukur rutin setiap habis zuhur karena baru saja bisa melaksanakan sholat. Itu memang nikmat yang datang tiap hari seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Berikut ini ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian sujud syukur yang dilakukan oleh Nabi atau para sahabat. Dan sekali lagi, ini semua kejadian spontanitas, insidental, bukan rutinitas.
Silakan. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia bercerita, Nabi pernah bersujud, lalu beliau memanjangkannya, kemudian mengangkat kepalanya seraya bersabda, Ya, Nabi pernah sujud. Sujud apa ini? Sujud syukur. Setelah beliau mengangkat kepala, selesai dari sujud syukur, beliau berkata begini. Inna Jibril alaihi salam atani fabasharani faqal inna Allah azza wa jalla yaqul man shalla alayka shallaitu alayhi wa man sallama alayka sallamtu alayhi fasajadtu lillahi azza wa jalla syukran. Artinya, sesungguhnya Jibril alaihissalam telah mendatangiku dan menyampaikan kabar gembira kepadaku. Dia berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berfirman, barang siapa yang bersalawat atas dirimu, maka aku akan bersalawat atas dirinya. Dan barang siapa memberi salam kepadamu, maka aku akan memberikan salam kepadanya. Aku pun bersujud kepada Allah Azza wa Jalla sebagai rasa syukur. Ya. Nabi sujud syukur. Kenapa? Karena ada berita gembira. Apa berita gembiranya? Allah berfirman, siapa yang salawat kepada Nabi, maka Allah salawat kepadanya. Siapa yang memberi salam kepada Nabi, Allah pun memberikan keselamatan untuknya. Maka Nabi sujud syukur karena berita gembira ini. Lanjut. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah mengutus Ali ke Yaman. Dia bercerita, lalu Ali mengirimkan surat memberitahukan keislaman penduduk di sana. Setelah Rasulullah SAW membaca surat itu, beliau langsung menyungkurkan diri bersujud sebagai rasa syukur kepada Allah yang Maha Tinggi atas hal tersebut. Nabi pernah sujud syukur. Kenapa? Nabi utus Ali untuk pergi ke Yaman dan berdakwah. Kemudian Ali membuat surat kepada Nabi, dikirimkan yang isinya adalah kabar gembira. Apa isinya? Bahwa para penduduk Yaman banyak yang masuk Islam. Nabi sujud syukur kayak gitu. Nabi sujud syukur karena berita yang menggembirakan ini. Terus? Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu pernah bersujud pada saat mendengar suara pembawa berita yang memberitahukan ampunan Allah atas dirinya. Nah, Ka'ab bin Malik pernah tidak ikut perang bersama sahabatnya yang lain. Ya, Nabi ajak orang untuk memboikot Ka'ab dan teman-temannya. Karena khawatir Ka'ab ini munafik. Biasanya yang tidak ikut perang itu siapa? Orang-orang munafik. Ya, Ka'ab juga tidak merasa dia munafik, tapi ya gimana, kemarin ya intinya tidak ikut perang. Ya, lalu mereka bertaubat kepada Allah, Ka'ab dan teman-temannya. Muncul akhirnya suara yang memberitahukan kepada mereka bahwa Allah menerima taubat mereka. Suara yang menggembirakan ini membuat Ka'ab sujud syukur. Ya, terus? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga pernah bersujud sebagai rasa syukur kepada Allah ketika mendapatkan Al-Thadiyah, nama seorang pimpinan Khawarij, di tengah-tengah orang yang terbunuh oleh orang-orang Khawarij. Nah, Ali bin Abi Thalib juga pernah sujud syukur. Kenapa dia sujud? Ada dapat kabar gembira bahwa salah satu pentolan Khawarij yang namanya Dzu Al-Thadiyah, dia dinamakan demikian karena ada di bagian tubuhnya yang mirip seperti puting susu wanita. Kalau warnanya kehitaman itu kita bilang kutil ya. Tapi kutilnya besar. Ya. Nama aslinya Dzu Al-Thadiyah ini adalah Hurqus. Hurqus bin Zuhair Al-Bajali. Tapi dia lebih dikenal sebagai Dzu Al-Thadiyah. Yaitu orang yang punya pada bagian tubuhnya yang mirip seperti puting susu. Ya, mungkin ada orang punya toilet besar, jadi kayak pentil gitu. Dan dia ini adalah pentolan Khawarij. Ketika didapati bahwa dia meninggal dalam peperangan, maka Ali bin Abi Thalib sujud syukur. Saya pernah sujud syukur ketika mendengar salah satu pentolan Syiahnya Indonesia mati. Kita sujud syukur. Nanti kalau ada pentolan liberal di Indonesia mati, sujud syukur. Kalau ada pentolan orang yang lagi viral itu mati, kita sujud syukur. Kalau dia belum taubat. Ya. Lanjut. Yang benar, sujud syukur ini sama seperti sujud tilawah yang tidak disyaratkan padanya apa yang disyaratkan dalam sholat. Di dalam hadis-hadis tidak ada hal yang menunjukkan adanya takbir di dalam sujud syukur. Iya.
Menurut pendapat yang benar, sujud tilawah, sujud syukur itu dua-duanya tidak dipersyaratkan sebagaimana sujud untuk sholat. Tidak wajib. Tapi apabila ada orang sujud tilawah dalam keadaan bersuci terlebih dahulu, maka itu lebih baik. Tapi bila pun tidak apa-apa. Sama halnya sujud syukur. Dan tidak ada takbirnya. Misalnya kita lagi nelpon. Waalaikumsalam, ya. Dapat umroh gratis. Saya, alhamdulillah. Ya sudah ya, assalamualaikum. Matiin, langsung sujud. Nggak usah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum bukan mau sholat. Antum cuma mau sujud syukur. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? 1, 2. Oke, 2. Untuk sujud syukur apakah harus suci? Sama seperti di sujud tilawah. Bersihnya dari najis itu sunnahnya saja, bukan syarat. Bila dia lakukan, kata Ibnu Taimiyah, itu lebih baik. Jadi kalau mau sujud syukur, jangan juga di situ ada kotoran kucing. Assalamualaikum, Allahu Akbar, sujud. Ya. Dia pindah dululah ke tempat yang suci. Tidak mungkin juga kita mau sujud di situ. Apakah sujud syukur harus menghadap kiblat? Apakah sujud syukur harus menghadap kiblat? Sama seperti sujud tilawah. Apa itu tadi? Pendapat yang benar tidak dipersyaratkan harus seperti sholat. Sujud sholat harus hadap kiblat. Sujud syukur, sujud tilawah, kalau bisa hadap kiblat lebih bagus. Kalaupun tidak apa-apa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.